Nabi pembawa risalah dari alam kegelapan ke alam terang. Alhamdulillah pada hari Rabu ini merupakan pengajian ba'da duhur yang terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan, yang insya Allah kurang lebih 4 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sehingga pada hari ini kita akan mencoba mengambil topik persiapan memasuki bulan suci Ramadan dan keutamaan puasa Ramadan yang akan kita laksanakan bersama-sama nantinya insya Allah. Yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ajeng Kusmana, SAG, MAG. Beliau akan memberikan pemaparan nanti dan nanti 15 terakhir nanti akan diadakan sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Ajeng, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah masih dianugerahi umur sehingga kita bisa hadir di sini untuk menambah kebaikan. Majelis ilmu lebih baik dari ibadah 1000 rakaat. Man ta'allama baban minal ilmi faqannama antusalliya alfa rakaatin. Siapa orang yang duduk hadir di majelis ilmu, maka dapat pahala seperti dia telah sholat 1000 rakaat. Dalam kesempatan singkat, saya 30 menit nyampaikan materi, seperempat tanya jawab. Kalau enggak ada ya kita lanjutin 45 menit. Tentang fikih puasa. Likulli syai'in zakatun. Setiap segala sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul jasadi as-saum. Setiap sesuatu ada zakatnya dan zakat badan adalah puasa. Orang kalau rajin puasa insya Allah banyak sehatnya daripada sakitnya. Bahkan untuk mengobati penyakit salah satunya adalah terapi puasa. Panjenengan ahli medis. Saya kira saya pernah ternak nila lalu kena cacar. Itu ternyata untuk menyembuhkan cacarnya itu suruh puasa. Enggak dikasih makan nila itu. Manusia sama. Para sahabat Nabi itu mereka sebelum datangnya Ramadan kanu yad'unallaha sitata ashhurin. Dia berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar nyampe di Ramadan. Kalau di kampung kita itu kan mulai Rajab ya, 2 bulan sebelum Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi hamba di bulan Rajab, berkahi hamba di bulan Sa'ban dan sampaikan ke Ramadan. Kenapa Ramadan enggak minta berkah? Karena ini hadis riwayat Ahmad, syahrun mubarak. Bulan Ramadan itu bulan yang berkah. Berkah itu kebaikan yang bertambah dari kebaikan yang ada. Berkah, barokah itu selalu kita cari, kita minta. Bahkan dalam sholat yang paling banyak kita minta itu adalah berkah. At-tahiyatul mubarakatus. Mubarakatuh minta berkah. Dalam salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa barik ala Muhammad 2 sudah. Kama barokta 3. Ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta berkah. 5, kanan kiri. 5 kali kita minta berkah. Orang yang nikah, begitu kita datang ke walimatul ures, doa yang terucap untuk mereka yang akan memulai kehidupan, apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu laka, semoga keberkahan selalu meliputi engkau dalam keadaan bahagia. Misalnya rumah tangga kena musibah, tetap berkah di situ. Dan
wajama bainakuma bi khair, mudah-mudahan engkau menyatu dalam keadaan berkah. 3 doa semuanya berkah untuk orang yang memulai kehidupan. Ramadan bulan berkah. Siapa orang yang ingin berkah di keluarganya, ingin berkah dalam hidupnya, ingin berkah di pekerjaannya, ingin berkah di hartanya, ingin berkah di keturunannya, maka isi Ramadan dengan benar. Sehingga ada perkataan ulama, man fariha bidukhulir Ramadan, siapa orang yang senang ketemu dengan Ramadan, haramallahu jasadu ala niran, Allah haramkan untuk orang itu neraka. Karena dengan gembira itu jadi mudah. Orang kalau susah kerja ringan aja jadi berat, tapi orang kalau senang kerja berat jadi ringan. Yang penting gembira, yang penting bahagia. Karena Ramadan bulan yang ditunggu, wala taj'al yauma saumika, jangan kau jadikan Ramadan itu seperti yauma patrikas sawa, sama seperti hari biasanya. Jadi bacaan Quran gak nambah, sholat sunnah ya gak nambah, jamaah ya gak pernah ke masjid. Rugi itu, sehingga rogima anpu abdin man dakhala Ramadan fala yugfarlah. Nabi mengaminkan doa Jibril, siapa orang yang masuk Ramadan kemudian Ramadan tuntas, dosanya itu masih belum diampuni. Jadi kan ini ada di bulan Sa'ban, selesai Sa'ban dosanya diampuni enggak? Enggak. Jadi kan begitu masuk bulan Ramadan asal puasa, begitu selesai Ramadan makanya dirayakan sebagai Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, karena dosa kita habis kena laundry selama Ramadan. Makanya para sahabat 6 bulan sebelumnya, para kiai ulama mulai rojab doa. Kita udah tinggal berapa hari lagi ini? Ramadan itu bulan istimewa, tamu mulia. Kalau ada Pak Bupati di sini kira-kira, kan kita langsung berubah posisi, Pak Bupati disuruh di depan. Paling kalau ada presiden, ada pengawalannya itu sampai ring 3 mungkin. Setiap pojok ada TNI Polri bergabung. Karena kedatangan orang mulia. Ini Allah berfirman, Ramadan itu syahrun mubarak, bulan yang mulia, yang berkah. Tidak akan orang dapat kecuali yang dimuliakan oleh Allah. Tubtahu fihi abwabul jannah. Kita harus gembira karena di Ramadan itu pintu surga dibuka. Saya gak ngarang, tuh ada nomor hadisnya 385 Ahmad. Jadi kalau ngomong keutamaan itu harus kata Nabi atau firman Allah, jangan kata orang. Ini Nabi bersabda, di Ramadan itu dibuka pintu surga dan tuglaku fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Berarti kalau orang masih bisa bermaksiat, masih berbuat dosa di Ramadan, berarti dia tidak disukai oleh Allah. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan terikat. Jadi kalau masih males di Ramadan berarti bukan yang lain yang jadi setan. Jangan-jangan jangan saling melihat kanan kirinya. Dan fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ada satu malam yang derajatnya itu khairum min, lebih baik dari 1000 bulan. Ini hadis menjadikan saya yakin bahwa Lailatul Qadar itu ada di setiap Ramadan di 10 hari terakhir. Buru kita. Jadi habis maghrib itu baca Quran, atau habis isya jangan tidur. Termasuk makruh orang kalau puasa banyak tidur. Gak usah puasa kalau kita tidur. Karena mesti semua kuat. Jadi tidur itu cukup 5, maksimal 6 sudah isinya. Karena ini bulan berkah, dilipat gandakan. Lipetannya itu bukan 10, kalau menurut hadis, ini ayat ya,
Surat Al-An'am, man ja'a bil hasanati, kalau orang melakukan kebaikan dilipatkan 10. Ini firman Allah ya. Itu adalah lipatan paling sedikit. Sampai amsalihah, sampai ila sab'i mi'ati dipin, sampai 700 kali lipat. Khusus puasa, fa innahu li, Allah bilang, aku yang akan menggandakan bi ghairi hisab, dengan tanpa hitungan. Mengapa? Karena di ibadah puasa ini terkumpul kesabaran. Ada makanan di depan, istri halal, kita bisa menahan. Dan inti dari orang ingin selamat hidup itu kan mampu menahan diri. Dan puasa ini adalah latihan untuk menahan diri. Kesabaran dalam taat, sabar untuk menerjang larangan, tidak coba-coba, dan sabar terhadap takdir Allah yang Allah jadikan dalam keadaan haus, lapar, lemah. Kita masih tetap tidak makan padahal nggak ada orang lihat. Lalu Allah balas dia dengan pahala yang di luar batas, tidak terhitung. Lagian kalau panjenengan sedekah itu bisa keambil ketika panjenengan menzalimi orang. Tapi kalau untuk khusus puasa itu nggak bisa terganggu pahalanya, itu nggak bisa keambil gara-gara kita berbuat dosa kepada pihak lain. Karena puasa itu asyamuli untuk aku, Allah berfirman, dan aku yang akan balas. Dosa kepada manusia diambilkan dari amal yang lain. Sehingga orang yang rajin puasa setidaknya dia itu ada terabasan langsung ke surga. Baik ibu-ibu, sebutkan ada 8 puasa sunnah dan 4 puasa wajib, 5 puasa makruh, 5 juga puasa haram. Yuk, puasa wajib ada 4 bareng. 1 Ramadan, 2 qadha, 3 nazar, 4 kafarat. Nah, jadi Ramadan, qadha, nazar, kafarat. Ada 8 puasa sunnah. Sebutin. 1 Senin Kemis, 2 Daud, puasa Daud, 3 Ayamul Bid, 4 Asyura 10 Muharram, 5 itu masuk di Ashurul Hurum. Oke, bulan mulia Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 5, 6 kurang 3 ini. 6 apa ya? Puasa Sa'ban, 7 6 hari bulan Syawal, 8 Arafah. Kita bahas satu-satu sampai Isya ini kalau bahas satu-satu. Dikenalkan aja ya. Yang makruh khusus Jumat, khusus Sabtu, khusus Ahad, weton. Weton itu enggak boleh juga karena itu bukan tuntunan syariat. Kalau menurut orang adat boleh, tapi syariat enggak ada puasa weton. Lupa masuk api enggak oleh. Ibadah itu harus ngikutin perintah. Kalau enggak ada contoh, lebih baik enggak usah weton, Senin Kemisnya aja. Pak kayaknya kurang kalau Senin Kemis, ambil Daud. Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Pak masih kurang, tambah ayamul bid. Itu. Haram puasa 1 Syawal, Idul Fitri, 10 Dzulhijjah, Idul Adha, 11, 12, 13 Tasyrik, puasa hari Syak, tanggal 29 atau 30 Sya'ban enggak boleh puasa panjenengan. Haram itu. Tanggal 1 atau 2 hati-hati ya, hari Syak. Wisol disambung, itu enggak boleh. Niat puasa hanya 2, rukun puasa hanya 2, rukun haji 6, rukun sholat 13. Rukun puasa sedikit, niat, setelah niat menahan diri, selesai.
Niat kapan? Ya setelah maghrib sampai sebelum subuh. Pak, niat diucapkan atau tidak? Silahkan kalau mau diucapkan. Kalau tidak juga jangan ngatakan lupa niat. Kamu udah terawih belum? Udah. Kemudian udah sahur? Sudah. Tapi saya lupa belum berniat. Itu salah itu. Jadi kalau udah terawih, udah sahur otomatis niat. Kalau lupa, mungkin lupa bukan lupa niat, tapi lupa mengucapkan niat. Mengucapkan, melafalkan dengan berniat itu beda. Sehingga kalau panjenengan terawih, sahur gitu, ya otomatis sudah berniat. Apalagi kalau di awal dirapel, saya niat puasa Ramadan sebulan, selesai itu. Jadi jangan sampai ngomong nggak berniat. Imsak nahan diri dari apa? Makan, minum. Itu pun yang sengaja. Yang tidak sengaja nggak apa-apa. Makan nggak sengaja ada nggak yang lupa. Lalu minum yang nggak sengaja ada nggak? Ya lupa. Lalu yang batalin puasa. Sengaja makan, sengaja minum. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang makan biarin dulu sampai minum. Kalau udah minum bilangin, kamu poso ah? Iya. Opo kok mangan? Lali. Oh ya wis. Barokah. Makanya ini bulan berkah. Jarno. Jangan pas lagi makan belum minum dibilangin. Itu iso keselep mati. Kasihan. Sengaja mutah. Lek gak sengojo gak popo. Ada tak mutah gak sengaja? Ada. Mutah lihat orang mutah, kan nggak sengaja. Atau lagi bepergian mutah, itu nggak apa-apa. Mutah sengaja itu sengaja dibuat mutah. Sengaja keluar mani. Jadi misalnya membayangkan seseorang yang kalau laki yang cantik atau perempuan yang ganteng eram-eram seperti Arjuna Menekates. Pas dibayangno kok air maninya keluar batal. Mencium istri boleh atau mencium suami asal milik sendiri. Dan tidak keluar mani. Kalau pas nyium istri lalu keluar air mani, itu batal dia. Lalu membatalkan niat. Aku koyoke gak iso wis, gak poso wis, batal sudah. Yang selanjutnya adalah hubungan suami istri dengan sengaja. Ada Pak yang nggak sengaja? Ada. Ngelindur. Tapi yo hayal. Hubungan suami istri gak sengaja ngelindur. Iku jenenge etok-etok. Oke. Singkat-singkat Bapak Ibu yang penting panjenengan paham. Ini penjelasan tentang kafarat, tentang Ramadan, tentang qada. Sekarang kita ke menggantikan puasa orang meninggal boleh enggak? Misalnya ibu punya suami, suaminya meninggal, lalu panjenengan menggantikan, boleh enggak Bu? Enggak boleh. Ibu bilang enggak boleh. Jenengan istrinya, bukan jenengan. Orang lain hamil begitu melahirkan setelah Ramadan meninggal. Itu kira-kira yang benar suaminya itu bayar fidyah, mengqadha atau membiarkan? Milih mana? Bayar fidyah. Jenengan fidyah. Itu salah semua. Banter keliru. Ngisin-ngisini. Baik. Ibu juga salah tadi. Podo salah. Tersesat di jalan yang salah. Man mata walai siamun, siapa orang yang wafat dan punya tanggungan utang, maka soma anhu waliyuhu. Walinya itu mempuasakan, ahli warisnya, kerabatnya, keluarganya mempuasakan. Kalau wafat mempuasakan. Tapi kalau masih hidup fidyah, Pak. Kalau masih hidup
Istri hamil, melahirkan dan masih hidup, fidyah. Gitu. Tapi kalau wafat, gantikan puasanya. Oleh siapa? Oleh saudaranya, oleh suaminya, oleh kerabatnya, oleh walinya, oleh ahli warisnya, oleh mahramnya. Hadisnya Rasul, ibuku wafat, wa alayya saumun nadar, ibuku punya tanggungan utang nadar. Apa asumu anha, boleh enggak aku mempuasakan untuknya? Lalu Nabi bilang, aro'aiti lawukana ala ummiki dainun. Begini, kalau ibumu punya utang, lalu kau sahur, kira-kira lunas enggak utangnya? Iya Nabi, ya po Nabi. Nah kalau gitu, pasumi an ummiki, puasai itu utang ibumu. Karena dainun, utang kepada Allah, ahakun ayyukdo, lebih berhak untuk disaur. Asal memang orangnya kalau hidup itu insya Allah pasti puasa. Tapi kalau dia itu memang dia ketika hidupnya tidak pernah puasa, fa idalam yajib siamun lam yujib badaluhu, nggak usah diganti, udah biarin. Tapi kalau dia memang ketika hidup puasa, kalau dikasih umur panjang ya puasa, kok wafat maka diganti puasanya. Hadisnya jelas ya, yang ini riwayat Bukhari nomor hadis 1952, saya telusuri sahih. Yang ini seorang laki-laki datang pada Nabi, Nabi ibuku wafat lalu punya utang juga sebulan puasa Ramadan. Gimana kalau saya puasai untuknya? Boleh enggak? Nabi bilang, iya silahkan. Utang pada Allah lebih berhak. Ini riwayat Bukhari. Yang ini seorang perempuan, datang perempuan pada Nabi, Nabi ibuku wafat punya utang puasa, boleh enggak saya puasa untuknya? Boleh. Yang ini kerabatnya. Annam ro'atan rokibatil bahro, ada orang yang mengendarai perahu ya, kapal, bahtera, pada darat. Lalu dia bernadar, kalau Allah menyelamatkan aku, maka aku akan puasa sebulan. Fa'anjahallahu azza wa jalla falam tasum hatta matat. Lalu Allah menyelamatkan orang itu. Belum sampai puasa sebulan, wafat. Fajaat korobatun laha ilan nabi. Datanglah saudaranya itu pada Nabi. Nabi, kakakku wafat, dia punya utang nadar sebulan. Gimana kalau saya nyaur untuk dia? Boleh enggak? Nabi bersabda, sumi anha, puasa untuknya, silahkan. Jadi boleh laki, boleh perempuan, boleh anaknya, boleh kerabatnya. Itu. Tadi saya kesini ini terang, saya bawa sepeda, aman kayaknya. Kok hujan? Saya udah bilang, lek hujan aku tak bawa mobil, lek terang bawa sepeda. Terang banget tadi. Lah kok deres. Kebes ini. Baik Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan? Monggo. Anunya, mic-nya. Oh itu Bu. Ya. Ini saya tanggal 13 itu kan sudah puasa insya Allah ya. Tanggal yang saya 12. 13. 12. Enggak, saya ini kan rencana tanggal 13 itu kan saya mau booster dapat vaksin. Pada hukumnya enggak apa-apa nggih Pak Ustaz? Vaksin. Nggih. Nggih. Terima Sudah. kasih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin boleh enggak? Vaksin jawabannya boleh. Bentar ya. Minum obat pencegah haid boleh enggak? Nanti kita bahas. Sekarang kita ke tanya jawab. Vaksin boleh enggak? Boleh.
Ini fatwa MUI nomor 13 2021. Inna masyamu mimma dakhala walaisa mimma kharaja. Yang batalin puasa itu karena sesuatu yang masuk, bukan karena sesuatu yang keluar. Kalau puasa. Kalau wudu itu adalah sesuatu yang keluar, bukan yang masuk. Jadi kalau habis wudu panjenengan makan minum boleh. Cuma kalau panjenengan ngeluarkan benda itu batal. Kalau puasa wis tokno kabeh, gak kira batalno, ojo di saving. Yang bikin batal puasa itu adalah kalau makan, meskipun yang dimakan adalah kerikil. Makan biji-bijian, makan kayu, makan rumput, ngeramban. Kalau lewat tenggorokan batal. Kalau vaksin Pak, ndak batal. Yang bikin batal itu kalau infus, karena itu sama dengan makan. Atau suntik doping. Atau suntik nutrisi, gizi. Oh, itu batalin. Karena apa? Bikin seger. Lupa masalahnya saya gak kuat. Gak kuat gak usah poso. Lapo kok doping barang. Tapi kalau suntik biasa vaksin, baik meningitis, influenza, atau COVID, SARS, itu gak apa-apa. Pak, kalau masukin anusol ke dubur, batal enggak? Enggak. Karena dengan anusol enggak bikin kenyang. Dan enggak lewat mulut. Kan obat ambeien bukan ditelan toh. Yang anusol ditelan ya mendem. Mendem jer. Dimasukin itu enggak batal. Ini al-huknah wahya mayadhulu fid dubur, sesuatu seperti obat yang masuk lewat dubur atau kubul, fidubur au kubul min dawa fala yuharrimu, tidak menyebabkan seorang menjadi mahram. Jadi tidak sampai batal karena dianggap tidak memberikan nutrisi, hanya sekedar melancarkan pembuangan saja. Saya lebih memilih pendapat itu. Oke. Pak, kalau saya menelan ludah, batal enggak? Enggak. Menelan dahak, kurang kerjaan. Dahak ditelan, tokno. Pak, ludahnya saya kumpulkan. Setelah kumpul lalu saya elek. Kok kolu? Masalahnya lihat orang makan mangga lalu terkumpul, habis ngumpul lalu saya nikmati gitu. Makruh banget. Pak, kalau menghirup debu jalanan atau menghirup tepung, karena saya pesen roti goreng, orangnya sambil buat adonan, debunya berterbangan, keisep boleh enggak? Boleh. Enggak batal. Pak, kalau ngisep knalpot truk, gandengan angel di salibe sehingga bola balik kena asep, itu batal enggak. Tapi kalau rokok batal, karena rokok itu ada kenikmatan syahwat, kan puasa itu menahan syahwat, rokok itu termasuk syahwat. Jadi pingin enggak batal yo nongkrong pinggir jalan, ono truk, ikuti, isepen itu. Kenal pote lak marem to, wong kaya ngono buleng ngulek. Pak, kalau mandi terlalu lama boleh enggak? Makruh. Tapi enggak apa-apa, boleh. Pak, masalahnya habis operasi darah kemana-mana atau bengkel sampai ke rambut, bolak-balik saya keramas, boleh, silakan keramas. Kalau yang begitu, Pak, kalau gosok gigi boleh enggak? Boleh, asal cuma pakai sikat aja atau kayu siwak aja, kayu gaharu. Enggak boleh pakai pasta gigi. Pak, saya kayaknya enggak bisa kalau enggak pakai pasta gigi. Itu makruh banget. Apalagi yang pasta giginya semiriwing gitu. Itu gak niat poso jenenge. Boleh pakai kayu aja. Silahkan.
Dan itu pun Nabi bersabda, laula an asuqa ala ummati la amartum bisiwak. Kalau enggak beratkan untuk umatku, maka akan aku suruh orang itu untuk gosok gigi inda kulli wudu, setiap wudu. Bukan mau sholat lalu pakai siwak kayu lalu masukkan sapu. Itu sebelahi sesemaput barang. Karena ambune wis gak karuan. Jadi gosok giginya ketika wudu, bukan mau akan takbir. Dan itu pun pakai kayu siwak, bukan pasta gigi merek siwak, bukan ya. Itulah promosi. Bukan, tapi ketika wudu sehingga bersih kita. Bukan ketika akan takbir kadang dengan baju digini-gini. Ya bajunya kayak saya gelap, baju putih, wadah. Itu langsung warnanya kuning. Pak, kalau keramas mendinginkan badan, selulup nyelam, boleh. Masalahnya saya kehausan, ya silahkan. Cuma jangan sambil minum air. Jadi yang bikin batalnya itu minum airnya, bukan nyelamnya. Kalau nyelamnya boleh. Pak, kalau bercela mata saya itu kering, kalau nggak ditetesin air mata, kalau nggak ditetesin cairan mata, maka susah berkedip. Itu puasanya batal enggak? Enggak. Silahkan. Pak, kalau nangis enggak batalin. Nangis karena tanggal tua, jatuh cicilan. Iku tapi asli yo gak po loh cicilan dengan ditangisi. Dipikir aja gak po pemane ditangisi. Pak, nyicipi makanan boleh enggak? Boleh, tapi bagi bagi orang yang jualan makanan. Kalau bagi panjenengan gak usah, ngerosone gak ngalor gak ngidul kok kata dicicipi barang. Lek masa gak tahu tepak kok kata nyicipi barang. Tuas batal. Tapi kalau yang jualan-jualan itu boleh. Asal memang setelah nyicipi dibuang. Karena tidak masuk ke tenggorokan. Jadi mulai sekarang ibu-ibu udah harus tahu takaran. Nggak perlu nyicipi. Karena ini jatuhnya makruh. Kalau diteruskan bisa batal. Apalagi ketelan gitu. Apalagi lali. Enak cen. Moro dilek. Itu wassalam sudah. Pak, berkumur dan menghirup air ketika wudhu batal enggak? Enggak, cuma jangan terlalu kenceng ngirupnya itu. Pak, kan masukin air ke mulut ada sisa, kalau ketelan gimana? Sisa enggak apa-apa, yang jelas jangan sampai dikumur lalu ditelan. Jadi kalau habis kumur buang, setelah selesai wudhu ya berludah 1-2 kali selesai, jangan sampai 10 kali berludah melulu, itu kering kita. Pak, mencium istri boleh enggak? Ini Aisyah bilang, adalah Rasulullah yuqabbilu wa huwa shaimun. Rasulullah mencium aku dan beliau kayaknya puasa dan mohon maaf wa yubasiru wa huwa shaimun dan bercumbu sementara dia puasa. Cuma Rasulullah itu bisa menahan nafsu. Kayaknya enggak usah lah. Saya aja udah bosen saya. Ini kan nggak ada istri, nggak apa-apa saya ngomong. Udah 23 tahun saya menikah itu. Pernah nggak mencium? Jangankan lagi puasa, di luar puasa aja nggak pernah kok saya ini. Betul Pak loh, poso-poso kok kurang kerjaan. Nggak, jangan dan jangan. Sekalipun istrinya sendiri, itu jangan. Karena nanti kalau namanya setan, apalagi yang manten anyar, saya sarankan jangan pernah sekamar. Udah sekamar, lampu mati, hujan deras, gak ada orang. Itu bisa kun payakun nanti. 2 bulan gantinya. Sopo sing iso, gak kira tahan. Imannya kuat, imronnya yang merusut. Oleh karena itu, kalau manten anyar, bawa kunci masing-masing. Lek hujan, mati lampu, segera kunci itu pintunya. Karena kalau gak gitu, itu bisa tabrakan itu. Gak bahaya tak?
Banyak ya hadis-hadis. Saya nggak bacakan hadisnya tapi saya tunjukkan Bapak Ibu. Karena kalau dibacakan habis waktunya. Saya kalau diundang lagi tahun depan, itu pun kalau ingat. Masuk waktu subuh dalam kondisi junub, gimana Pak? Gak apa-apa, cuma jangan imbuh. Nambah 1 ronde lagi, oh itu sing marahi batal. Lek masalah belum mandi gak apa-apa. Karena syarat sah puasa tidak harus suci. Syarat sah suci itu adalah untuk sholat. Asal memang bertempurnya itu adalah sebelum subuh. Kalau masalah sucinya setelah subuh gak apa-apa. Itu. Baik. Itu yang makruh. Sekarang terakhir, ibu-ibu boleh enggak panjenengan nunda haid karena eman ini udah 10 hari terakhir jare ono Lailatul Qadar, lah kok aku kedatangan tamu, akhirnya dia minum obat pencegah haid, kira-kira sah apa enggak Bu? Haid loh, lalu minum obat lalu gak jadi haid, kira-kira boleh enggak? Siapa yang pernah? Belum. Jawabannya, perempuan yang mengkonsumsi obat penunda haid dengan tujuan agar puasanya sempurna di bulan Ramadan, boleh. Ngapunten, ada dokter kandungan sini? Spesialis kandungan? Gak ada ya? Bidan ngerti toh? Bu, kira-kira ada efek negatif enggak Bu? Kalau ditunda, diundur, bukan dihentikan. Kayak orang haji kan ditunda, siklusnya dikacau, diundur. Tergantung dari respon tubuhnya. Ada yang ada gangguan, ada yang enggak. Ulang Bu. Tergantung dari respon tubuhnya. Jadi ada seseorang yang bersangkutan ya. Ya. Ada yang berefek, ada yang tidak. Ya. Jadi tergantung kondisi, stamina. Makanya syaratnya konsultasi ke dokter. Kalau tidak membahayakan nggak apa-apa. Mungkin secara umum, mohon maaf kalau saya salah, secara umum nggak apa-apa. Kecuali kalau dia rentan, punya komorbid, lalu punya penyakit yang sensitif dengan yang itu, maka konsultasi ke dokter. Masalahnya eman 10 hari terakhir, aku tak minum obat penunda haid, asal minumnya sebelum sahur, bukan ketika puasa minum ya batal. Pak, kayaknya ada seleret merah, itu gimana? Ya kalau ada seleret merah sekalipun nggak keluar ya batal. Makanya pakai pakaiannya yang terang, jangan yang warna hitam atau coklat, kan nggak ketahuan. Jadi kalau ada yang bocor walaupun sedikit seperti benang seret gitu, itu puasanya batal dan harus mengkodok. Tapi kalau sempurna nggak keluar, itu boleh. Al aslu bil asya al ibaha. Segala sesuatu itu hukumnya boleh kecuali yang ada perintahnya. Karena al halalu ma halallahu bi kitabi. Yang halal jelas halalnya, yang haram jelas haramnya. Wa masa kata anhu bahwa mimma afa anhu. Adapun yang didiamkan tidak disebutkan itu dimaafkan. Sehingga ini termasuk yang dibolehkan. Tapi dengan syarat konsultasi pada ahlinya itu. Baik, terakhir Bapak Ibu kita bahas ruksoh. Dalil-dalilnya nggak saya baca ya, baca slide-nya aja. Ruksoh. Ruksoh itu keringanan. Bagi siapa? Orang yang kalau sakit lalu puasa, sakitnya tambah parah, nggak usah puasa. Orang kalau dia sakit begitu puasa tertunda pulihnya. Orang kalau sakit kalau puasa mati maka puasa jadi haram. Jadi kodok. Musafir bepergian. Bepergian berapa kilo? Sekarang bukan kilonya ya. Jenengan ke Jakarta naik pesawat itu 1,5 jam. Di Ramadan apa mu nggak puasa?
Saran saya puasa. Ke Lawang dari Kepanjen jalan kaki sambil mundur. Itu boleh nggak puasa? Ya kurang kerjaan kamu. Jalan kaki mundur karena kadung nadar, ya Allah kalau hamba jadi nikah dengan janda sebelah, saya akan jalan dari Kepanjen ke Lawang dengan mundur. Lah kok rabi tenan? Akhirnya dilakukan itu. Nah, boleh nggak puasa? Karena memenuhi nadar. Orang yang lanjut usia kan tidak mampu, atau orang yang sakit gak sembuh-sembuh, atau orang yang hamil, atau orang yang menyusui, itu bayar fidyah. Yang hamil yang menyusui itu bukan karena aku kuat, aku bisa eman, bukan itunya. Janinnya itu yang dikhawatirkan. Sehingga gak usah puasa dan fidyah. Orang yang darurat, artinya ketika puasa mata kunang-kunang, gemeter, dehidrasi akut, punya penyakit diabetes, gula, itu segera buka, jangan nunggu. Allah eman 1 jam, lu kalau diteruskan bisa Al-Fatihah. Wassalam tenan nih. Yang darurat gitu jangan ngeman pahala udah dapet, cuma memang harus ganti. Udah dapat pahalanya, ketika ganti dapat pahala juga jadi double karena uzur. Dipaksa, ada enggak kerja di perusahaan asing yang nonis? Kalau puasa diancam di PHK, akhirnya dia kerja dengan tidak puasa. Gimana? Ya gak usah puasa. Gantinya, yo kodok, kalau gak bisa ya fidyah. Atau pekerja berat, saya ngelihatnya aja udah berat, apalagi yang melakukan. Siapa? Orang yang gali trotoar, gali kebun sengko, nyangkul kebun. Ini sing dicangkul aspal. Oh, gak sakti dah. Yang ngelihat itu loh udah soro. Yang melakukan apalagi siang hari lagi. Itu kalau puasa sakti tenan dia. Terakhir haid dan nifas itu kodok. Untuk puasa, untuk sholat gak usah. Jadi orang yang haid, orang yang kodok itu gak perlu ganti di hari yang lain. Baik Bapak Ibu, kayaknya tarifnya pas, memang segitu. Kalau saya nambah jadi lembur nanti. Jadi dianggap selesai sudah. Masih ada pertanyaan? Mumpung hujan, ustadznya juga tidak bisa pulang dari itu. Iya, iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Pak Ustadz, semua orang bisa berpuasa, saya pikir bisa berpuasa. Tapi yang sering terjadi di masyarakat bahwa di keluarga, puasanya lancar tapi masih menggibah, masih ngerasani tonggolnya, bahkan nyatru. Nilainya pahala puasa itu gimana? Itu Pak Ustadz. Sebab puasa itu kan yang memberi pahala Allah sendiri. Terima kasih Pak Ustadz. Nilai pahala puasanya. Puasanya sah. Pahalanya nggak usah dijawab, panjenengan udah tahu. Jadi nggak bikin batal, cuma zero, nggak punya pahala. Karena itu ya menganulir pahala kebaikan. Gibah itu sekarang kan di medsos, bukan pakai mulut. Hampir jarang sekarang orang rumpis itu jarang, tapi itu. Jadi kalau puasa berhenti baca Quran aja, karena nanti yang ngasih syafaat ya Quran itu. Kita baca Quran, minim di Ramadan ini kita khatam 1 kali lah. Jangan sampai bolak-balik puasa nggak pernah khatam. Baca Al-Ikhlas 3 kali udah merasa khatam, itu pahalanya. Tapi kita khatam sungguhan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Bismillah sudah. Sehingga kalau bisa ya habis terawih, apalagi nanti 10 hari terakhir pas Lailatul Qadar, pas kita baca Quran, itu akan menemani kita, menerangi kita, menyapaati kita di alam barzah. Syafaat Nabi itu baru di alam mahsyar. Di alam barzah itu syafaat bukan dari Nabi, tapi dari bacaan Quran itu. Oleh karena itu ini Ramadan ini bismillah kita akan hatamkan Quran. Lalu kalau pas gak kerja maka akan ngambil pahala syuruk, sholat isyrok yang kalau kita lakukan dapat pahala setara haji dan umroh.
Jadi di masjid berjamaah, nggak keluar, nunggu sampai matahari terbit ditambah 15 sebelum keluar sholat 2 rakaat. Karena ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin dapat pahala haji dan umrah sempurna pahalanya. Bismillah, kita akan niati. Bahasan haji, bahasan amalan setara haji itu banyak. Bahasan salat isrok juga ada. Kalau saya jelasin satu kali bertemu. Cuma ini kan saya ringkas. Bahasan ini aja saya ringkas-ringkas ya. Nanti saya share ya materinya ke jenengan dan gratis, gak usah kirim nomor rekening. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Mungkin manfaat. satu dulu, Ustaz. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang sakit dalam bulan suci Ramadan dan dia bayar fidyah, namun sebelum berakhir Ramadan orang yang bersangkutan meninggal, apakah sisa setelah meninggal itu tetap menjadi wajib diganti puasanya atau sudah tertutupi oleh fidyahnya? Oke. Orang yang sakit atau yang sepuh itu bayar fidyah. Kalau dia dimungkinkan, kemungkinannya nggak akan sembuh, itu benar. Nah, tanggal 20 Ramadan meninggal. Yang 10 Ramadan itu apakah harus diganti dengan puasanya atau bayar fidyah? Dua-duanya nggak perlu. Karena orang mati itu nggak punya kewajiban. Ibadah itu khusus untuk orang yang masih hidup. Begitu wafat udah nggak disuruh ibadah. Loh, orang mati yang diganti puasanya itu gimana? Masih hidup dia belum puasa. Begitu puasa selesai dia meninggal dunia. Itu kan dia punya tanggungan. Itu utang. Utang pada Allah itu disaur. Utang pada manusia aja disaur, apalagi pada Allah itu. Baik Bapak Ibu, panjenengan akan kerja kan jam 1, ditunggu pasien. Saya ditunggu murid saya. Ya, terima kasih waktunya atas materi pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.